Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia dengan NIM 2511039. Saya akan mempresentasikan tugas teori dari mata kuliah basis data. Pada mata kuliah ini, kami mendapatkan kasus 1, yaitu klinik olat maras, di mana klinik olat maras yang baru berkembang dalam pelayanan bidang kesehatan saat ini masih menggunakan pencatatan manual untuk mengelola data pasien, dokter, dan transaksi berobat. Manajemen klinik ingin mendigitalisasi sistem mereka agar pelayanan lebih cepat dan tidak ada data yang hilang. Berikut adalah aturan bisnis atau business rules yang berjalan di klinik tersebut. 1. Setiap pasien yang datang harus didaftarkan terlebih dahulu. Data yang dicatat meliputi ID pasien, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Seorang pasien bisa berobat berkali-kali ke klinik tersebut. 2. Klinik memiliki beberapa dokter spesialis. Data dokter yang disimpan adalah ID dokter, nama dokter, spesialisasi, dan nomor telepon. Seorang dokter bisa menangani banyak pasien, dan seorang pasien bisa berkonsultasi dengan beberapa dokter yang berbeda di hari yang berbeda. Kemudian, ketiga, setiap kali pasien berobat akan tercipta satu catatan kunjungan atau rekam medis yang mencatat nomor kunjungan, tanggal kunjungan, keluhan pasien, diagnosa dokter, dan biaya konsultasi. Kunjungan ini menghubungkan satu pasien dengan satu dokter pada tanggal tertentu. Kemudian yang keempat, setelah diperiksa, dokter dapat meresepkan satu atau beberapa obat kepada pasien. Data obat meliputi kode obat, nama obat, harga satuan, dan stok. Dalam satu rekam medis, seorang pasien bisa menerima beberapa jenis obat dengan jumlah atau kuantiti yang berbeda-beda. Dari kasus ini, hal yang pertama yang harus kita tentukan adalah entitas dan atribut. Dalam sebuah tabel, entitas tersebut adalah nama tabel. Kemudian atribut adalah kolom-kolom tabel. Yang dimana atribut itu akan diisi sebuah data pasien atau data dokter atau record dari kasus ini, seperti itu. Yang pertama, kita akan menentukan entitas. Pada aturan bisnis ini dapat kita ketahui bahwa di sini ada pasien, ada dokter, ada rekam medis, ada obat. Dan di obat itu, dalam satu rekam medis bisa menerima beberapa jenis obat dalam kuantiti yang berbeda-beda. Maka kita membutuhkan tabel tambahan, yaitu detail obat, untuk mengetahui berapa kuantiti yang dia perlukan. Jadi di sini ada pasien, dokter, rekam medis, obat, dan detail obat. Kemudian atribut dari setiap entitas tersebut kita tentukan juga dari aturan di kasus. Pasien di sini dibilang bahwa pasien harus memiliki ID pasien, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Maka itu adalah atribut yang kita letakkan di tabel atau atau entitas dari pasien. Kemudian dokter, di sini kita dapat mengetahui pada aturan kedua bahwa dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, spesialisasi, dan nomor telepon. Kita taruh di tabel dokter atau entitas dokter. Kemudian untuk rekam medis, pada aturan ketiga yang mencatat nomor kunjungan, tanggal kunjungan, keluhan pasien, diagnosa dokter, dan biaya konsultasi. Di sini, kemudian di sini ada ID pasien dan ID dokter. Mengapa? Karena kita
akan menghubungkan ya ID dokter yang ada pada tabel dokter dan ID pasien yang ada pada tabel pasien, karena dia itu terdapat pada aturan ketiga di sini. Kunjungan ini menghubungkan satu dokter dengan satu pasien pada tanggal tertentu. Jadi supaya sistemnya itu tahu, oh ternyata ini pasien ini terhubung dengan satu dokter ini. Jadi langsung dihubungkan pada satu tabel seperti itu ya. Kemudian pada entitas obat terdiri atribut kode obat, nama obat, harga satuan, dan stok ada di aturan keempat. Kemudian di sini ada tambahan detail resep, karena tidak mungkin kita menghubungkan rekam medis dan obat menggunakan many to many nantinya. Jadi kita tetap membutuhkan tabel detail resep agar IRD-nya dapat kita buat seperti itu ya. Jadi di sini ada detail resep dengan tentunya ID detail agar dia autentik. Kemudian ada nomor rekam. Nomor rekam ini diambil dari tabel rekam medis. Kemudian kode obat diambil dari tabel obat. Jadi sama seperti ID pasien dan ID dokter yang ini yang ada pada tabel rekam medis, supaya dua tabel itu terhubung. Karena kan di sini pada aturan keempat dikatakan bahwa kode obat dan rekam medis itu juga terhubung. Maka kita gunakan seperti ini. Kemudian ada jumlah dan subtotal. Itu juga terdapat pada aturan keempat, yaitu beberapa jenis obat dengan jumlah kuantiti yang berbeda. Oke. Kemudian kita lanjut pada penentuan primary key masing-masing entitas dan hubungannya. Jadi pada primary key tentu saja kita menggunakan primary key tersebut pada ID dan nomor agar dia itu bersifat autentik atau tidak ada yang sama lagi dengan dia. Di sini kita menggunakan, tentu saja pada tabel pasien kita menggunakan primary key pada ID pasien, kemudian pada rekam medis kita menggunakan primary key pada nomor rekam, dan pada tabel dokter kita menggunakan primary key pada ID dokter. Kemudian primary key yang ada di tabel dokter dan yang ada di tabel pasien ini kita satukan ke dalam rekam medis untuk menghubungkan keduanya. Untuk menghubungkan keduanya agar dia secara real time dia langsung terhubung seperti itu, menggunakan foreign key atau FK di sini seperti ini. Kemudian pada detail resep tentu saja kita menggunakan primary key pada ID detail. Kemudian pada obat tentu saja kita menggunakan primary key pada kode obat. Kemudian dikatakan tadi pada aturan keempat bahwa rekam medis dan obat itu terhubung di tabelnya ya. Jadi tentu saja kita menggunakan foreign key untuk menghubungkan mereka berdua. Di sini pada tabel detail resep digunakan foreign key untuk nomor rekam dan kode obat. Kemudian kita juga menentukan hubungannya. Hubungan ini juga terdapat pada aturan, jadi bisa dilihat pada aturan-aturan yang dikatakan pada kasus sebelumnya, kasus soal tadi. Dikatakan bahwa satu pasien dapat melakukan banyak kunjungan, maka di sini tentu saja satu orang pasien dapat melakukan banyak, berarti 1 banding banyak. Maka di sini tuliskan 1 banding n atau 1 to many. Kemudian dikatakan bahwa dokter bisa menangani banyak pasien. Berarti satu dokter bisa menangani banyak pasien. Seperti itu, ya kan? Maka di sini satu dokter dapat menangani banyak pasien. Maka dari itu tentu saja
perbandingan keduanya adalah many to one kalau dibaca dari rekam medis ke dokter. Kemudian di sini dikatakan bahwa satu rekam medis itu bisa menghasilkan banyak resep. Bisa menghasilkan detail resep yang di dalam detail resep itu memiliki banyak quantity yang berbeda-beda atau kuantitinya tuh lebih dari satu, boleh lebih dari satu. Maka kita menggunakan tabel detail resep di sini. Dengan satu rekam medis itu dapat menghasilkan banyak resep kan, seperti tidak hanya paracetamol tapi bisa samipenamat juga di dalam situ, di dalam resep itu. Maka kita menggunakan perbandingan one to many. Kemudian di sini ada tabel obat. Tabel obat dihubungkan dengan detail resep karena di aturan keempat ini dikatakan bahwa setelah diperiksa, dokter dapat meresepkan satu atau beberapa obat kepada pasien. Data obat meliputi kode obat, nama obat, harga satuan, dan stok. Maka dalam dokter ini meresepkan obat, maka obat ini akan dicari. Oh, di sini ada di tabel obat untuk ditemukan obat itu. Obat yang kode berapa, harganya berapa, seperti itu. Maka dalam hubungan antara detail resep dan obat, tentu saja kita mengetahui bahwa detail resep itu memiliki banyak obat, boleh lebih dari satu. Maka dia akan mengacu pada satu obat untuk satu nama obat, seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan pada rancangan struktur tabel berdasarkan entitas yang sudah ditentukan. Di dalam struktur tabel tentu saja kita memiliki nama tabel. Di sini ada tabel pasien. Kemudian nama field atau nama kolom. Di sini ada nama kolomnya. Kemudian tipe datanya apa, ukurannya berapa, aturannya, menggunakan primary key atau tidak, harus diisi atau tidak, kemudian keterangannya di sini jika diperlukan. Maka kita pada tabel pasien ini dapat kita ketahui bahwa tadi atributnya itu ada apa saja sudah kita ketahui. Lalu kita taruh atau kita letakkan pada kolom dari tabel pasien ini. Kemudian tipe datanya kita tentukan. Untuk ID pasien saya menggunakan varchar karena pada pembuatannya nanti saya akan menggunakan huruf dan angka untuk memudahkan karena di sini sangat banyak ID dan nomor. Dan tentu saja kita tidak bisa menggunakan angka saja karena dia nanti akan sama dengan ID pada tabel yang lain. Maka saya menggunakan huruf dan angka. Seperti misalnya di tabel pasien ini saya akan menggunakan huruf P dan angka, seperti itu. Kemudian nama pasien tentu saja varchar, tentu saja sebuah huruf yang panjang, maka saya menggunakan varchar. Kemudian alamat tentu saja sebuah huruf yang panjang, saya menggunakan varchar juga dengan ukuran 100. Kemudian tadi nama pasien itu 50 dan ID pasien itu 5 karena memang sedikit saja. Kemudian aturan dari ID pasien ini adalah primary key, sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian pada nama pasien ini not null. Kenapa not null? Karena dia harus diisi, dia tidak boleh kosong. Kemudian di alamat, tanggal lahir dan nomor telepon ini null karena dia boleh kosong. Di sini ada yang spesial, ada tanggal lahir menggunakan date, dan date itu tidak perlu ditentukan ukurannya. Kemudian pada tabel dokter hampir sama seperti tabel pasien, menggunakan
varchar primary key not 000. Aduh, mohon maaf. Kemudian pada tabel rekam medis ini di sini ada foreign key. Maka di foreign key ini kami atau saya menghubungkannya ke tabel mana itu saya letakkan di keterangan untuk memudahkan dalam pembuatan IRD-nya nanti. Kemudian di sini saya menggunakan varchar 6 karena saya menggunakan 2 huruf di sini. Jadi yang 5 ini saya menggunakan 1 huruf P saja. Sedangkan untuk rekam medis ini saya menggunakan RM. Jadi 2 huruf dan 3 angka. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang spesial yaitu desimal. Desimal ini saya gunakan untuk menentukan biaya konsultasi. Karena bisa jadi mungkin ada harga dari obat yang 1.500 seperti itu, menggunakan desimal untuk memudahkan. Kemudian di sini ada INT. INT ini digunakan untuk menentukan field atau kolom yang menggunakan angka saja. Seperti itu. Kemudian ini sama seperti sebelumnya. Jadi bedanya langkah ketiga ini dengan langkah kedua adalah di langkah kedua ini kita tadi menggunakan PK dan nama field saja. Maka sebenarnya di kolom ini dapat kita tambahkan tipe datanya, ukurannya, dan keterangannya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke desain model Entity Relationship Diagram atau IRD dan Logical Record Structure atau LRS. Nah, pada desain inilah kita menggunakan semua yang sudah kita rancang sebelumnya. Di sini kita menggunakan 5 entitas. 5 entitas pasien, rekam medis dokter, detail resep, dan obat. Semua atributnya diletakkan seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, apa yang membuat dia berbeda dari yang sebelumnya? Di sini kita akan membuat IRD. IRD itu adalah relationship diagram, entity relationship diagram. Maka dia akan menambah 1 relationship. Maka ini pelaka tepat ini adalah relationship dari IRD. Maka belaka tepat ini harus ada di IRD. Maka tadi kan kita sudah menentukan perbandingannya, hubungannya 1 banding berapa, sudah kita tentukan PK-nya berapa, sudah kita tentukan atributnya apa. Kemudian pada struktur ini nanti akan dipakai saat kita membuatnya di misalnya localhost seperti itu. Kalau di IRD ini belum digunakan, hanya dirancang saja. Kemudian pada IRD ini maka kita ketahui di sini dapat dilihat pada ID pasien memiliki garis bawah dibandingkan nama pasien. Dia alamat tidak memiliki garis. Kenapa? Karena ID pasien ini menggunakan foreign key. Seperti itu. Ini atribut yang tidak menggunakan foreign mohon maaf, maksud saya menggunakan primary key. Di sini atribut lain tidak menggunakan garis karena tidak menggunakan primary key. Kemudian di sini dapat kita ketahui bahwa di rekam medis tadi kan ada foreign key 2 ya. Tapi di sini kok nggak ada ya si atribut foreign key itu. Karena di IRD foreign key itu tidak diletakkan pada desainnya seperti itu. Nanti pada pengaplikasiannya atau pembuatan database-nya itu baru menggunakannya. Di sini kita hanya memodelkan
entity relationship-nya. Maka di sini dapat kita ketahui pasien dia itu dihubungkan dengan rekam medis itu dia melakukan apa gitu kan, pastinya melakukan kunjungan seperti itu. Maka pasien melakukan kunjungan menghasilkan rekam medis, kemudian dokter memeriksa pasien menghasilkan rekam medis, kemudian rekam medis ini akan memiliki sebuah hasil yaitu detail resep, dan detail resep akan digunakan pada pencarian obat seperti itu. Di sini ada LRS juga, tapi sebelum kita melanjutkan pada LRS, kita akan membuat ERD dulu. Saya menggunakan Draw.io dalam membuat ERD. Di sini di scroll saja di bagian sebelah kiri ada entity relationship. Nah, itu sudah namanya saja entity relationship, maka itu ERD ya. Entity relationship diagram. Di sini kita menggunakan yang ini. Ada entity-nya di sini, ada namanya ya. Dapat dilihat di situ namanya entity. Kemudian di sini ada entity yang berbeda. Ini tergantung aturannya. Kemudian di sini ada atribut, di sini ada key atribut. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa atribut itu menggunakan primary key. Kemudian di sini ada weak key, definite key, multi value. Di sini banyak ya aturannya. Namun yang akan kita gunakan di sini ada 4 ya. Ada entity, kemudian ada atribut, kemudian ada key atribut, dan yang terakhir ada relationship. Kita atur sedikit. Nah, seperti ini. Pada ini persegi panjang ini kita meletakkan nama tabel tadi. Nama tabel itu adalah entity-nya, bukan? Nah, maka kita letakkan di sini pasien. Nah, kemudian di sini pada tabel pasien itu primary key-nya ada di mana? Ada di ID pasien. Maka kita menggunakan ID pasien, terus di sini ada nama pasien, dan banyak lagi atribut-atributnya, itu semuanya diletakkan di sini. Saya akan meletakkannya dahulu. Nah, seperti ini sudah saya letakkan semua atributnya. Kemudian di sini ada entity-nya pasien. Nah, sekarang kita akan menghubungkan atribut ini kepada entity-nya. Di sini arahkan kursor sampai memiliki warna hijau seperti ini, baru diklik, lalu dipasangkan atau dimasukkan ke entity-nya, dan sampai harus berwarna hijau juga seperti ini. Kemudian ini sudah tersambung. Dan di sini kita mengubah panahnya menggunakan yang paling atas, tidak menggunakan panah. Jika dia tersambung, dia akan seperti ini. Kemanapun dia akan mengikuti, karena dia sudah relationship, sudah ada hubungannya. Kemudian begitu juga dengan yang ini. Kita letakkan, dan kita letakkan, dan oke. Ini diubah juga ya. Oke. Kemudian pada entity ini pastinya dia melakukan relationship dengan tabel lain, yaitu tabel rekam medis. Di sini dihubungkan juga. Kemudian saya akan meletakkan seluruh entity dan tabel serta relationship-nya terlebih dahulu.
Nah, seperti ini dia sudah ada entity dari setiap dia sudah memiliki atribut dari setiap entity-nya seperti ini, dan sudah memiliki relationship, tinggal kita hubungkan saja seperti ini, dihubungkan, diganti, dihubungkan, diganti, dihubungkan, diganti, dihubungkan, diganti, dihubungkan, diganti, hubungkan. Sebenarnya setiap ini, apa ini namanya ini? Setiap garis ini memiliki artinya masing-masing. Jadi sekian banyak garis yang ada di sebelah kanan ini memiliki artinya masing-masing dan dapat didalami jika ingin expert dalam bidang ini. Kemudian kita sudah menyatukan seluruhnya menggunakan relationship yang sudah kita identifikasi juga tadi, ya. Kemudian di sini apa yang kurang? Hubungannya. Jadi di sini kita tambahkan dia ini hubungannya 1 banding berapa, atau many to many, atau one to many, atau many to one. Dan di dalam IRD tidak mungkin many to many teman-teman semua, karena dia itu harus dipisah menggunakan tabel penghubung. Oleh karena itu nanti terdapat foreign key di tabel penghubung tersebut. Seperti itu. Cara menambahkan hubungannya adalah dengan mengklik 2 kali di tempatnya ingin ditambahkan, kemudian ada teks. Tinggal ditambahkan 1 banding n. N-nya saya taruh di sebelah sini. Boleh disatukan, tapi saat ini saya tidak ingin menyatukannya, jadi saya seperti ini saja. Seperti itu. Kemudian di sini ada n many to one. Sudah kita bahas ya tentang ini di sebelumnya. 1 banding banyak. Kita sudah membahasnya pada langkah kedua, maka tidak perlu lagi saya bahas di sini. Oke, sudah semuanya. Maka IRD kita sudah selesai dan sudah jadi. Kemudian kita akan membuat LRS. Apa itu LRS? Kita mendesain logical record structure pada bagian ini. Bedanya dia dengan IRD adalah dia memiliki FK. Di sini ada FK. Di sini ada FK. Di sini ada FK. Jadi pada logik atau apanya ya, gambarnya atau diagramnya atau tabelnya itu terdapat FK yang terlihat jelas. Pada IRD tadi kita tidak menuliskan FK karena memang tidak dibutuhkan pada IRD. Tapi di logical record structure ini seperti kita benar-benar membuatnya pada aplikasi, pada tempat pembuatan basis data, misalnya di localhost, di CMD, seperti itu. Seperti kita membuatnya langsung dengan data. Maka di sini dapat dilihat, di sini ada data. Benar-benar ada data yang real. Di sini dituliskan semuanya. Ini sampai seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa pada ID pasien saya menggunakan varchar karena saya menggunakan huruf dan angka. Karena di sini
huruf semua di ID dan nomor, maka tidak bisa hanya menggunakan huruf, tapi kita juga menggunakan tidak bisa hanya menggunakan angka, karena dia itu akan sama jadinya semuanya ya. Jadi kita menggunakan huruf juga untuk membedakannya dengan tabel yang lain. Dapat dilihat di sini seperti inilah logical structure. Kita akan mencoba menggambarnya atau membuatnya pada Draw.io. Jadi sama seperti tadi, tetap di entity relationship, dan saya menggunakan yang pertama tabel 1. Di sini di paling atas dapat kita tuliskan nama entity-nya atau nama tabelnya. Kemudian di sebelah sini saya menggunakan ID pasien. Jadi kolomnya itu diletakkan di atas supaya datanya itu bisa di bawah semua, di bawah kolomnya semuanya. Nama pasien. Kemudian di sini kan kolomnya hanya 2, maka saya menggunakan bagian ini ada di paling atas bukan. Nah, di sini ditekan sekali lagi, kemudian muncul ini tabel seperti tabel di bagian atas, dan saya menggunakan insert column to right seperti ini, akan bertambah kolomnya. Kemudian ini bisa juga dibesarkan agar terlihat tulisannya. Nah, seperti itu. Dan di sini saya akan menambahkan alamat, kemudian tinggal ditambah lagi, ditekan lagi 1 kali, kemudian di sini ditambah. Kita bisa lihat di sini ya, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, alamat, tanggal lahir, kemudian nomor, kemudian nomor telepon. Mohon maaf kalau sedikit ribut. Kemudian di sini row, di sini adalah tempat kita meletakkan data. Seperti itu. Kalau misalnya di sini mau diletakkan PK juga bisa, jadi ID pasien dalam kurung PK untuk kita mengetahui di mana primary key dan di mana foreign key-nya. Seperti ini. Maka di sini tinggal diletakkan ID-nya, nama pasiennya, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Sebentar saya akan membuatnya dulu. Nah, jika sudah dibuat semua tabelnya dan sudah diletakkan seluruh datanya, di sini ada 10 data yang saya gunakan. 10. Di sini ada 12 data. Kenapa? Karena dalam sebuah rekam medis dia bisa memiliki 2 kode obat yang berbeda tentu saja. Maka di sini melebihi rekam medisnya. Ada 10 rekam medis, maka detail resepnya bisa lebih dari 10 seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasusnya. Di sini yang memiliki yang pertama saja, data yang pertama ada Nurjannah dengan ID-nya tentu saja P001, dia pelanggan pertama di klinik ini, dengan alamatnya Batu Alang, tanggal lahirnya 2006, nomor teleponnya diterterakan. Dapat alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon bisa tidak diisi jika tidak diinginkan, namun saya mengisinya di sini. Kemudian dia dihubungkan dengan rekam medis. Rekam medisnya dapat kita lihat pada P001. Dia kan tadi ID pasiennya dia P001, maka dia beralih ke rekam medis dengan RM-nya juga RM001. Kemudian dokternya saya menggunakan dokter pertama, yaitu Cindy Aulia, saya sendiri, untuk menangani pasien ini.
Jadi dia mengalami keluhan sakit gigi, maka dokternya tentu saja spesialis gigi. Spesialis gigi dengan biaya konsultasinya 150.000. Ini hanya biaya konsultasi, beda dengan biaya obat. Nanti dia akan menerima resep dan dia akan pergi ke apotek atau apotekernya. Di sini ada tanggal kunjungannya, dapat dilihat. Diagnosanya itu karies gigi. Maka tentu saja obatnya itu yang berhubungan dengan karies gigi. Keluhan itu hanya yang diderita saja. Kemudian diagnosa itu apa penyakit yang dikatakan oleh dokternya. Tentu saja dengan diagnosa inilah dokter menentukan obat apa yang dia gunakan. Kemudian dokter akan memberikan detail resep kepada pasiennya di sini. Maka si pasien tersebut akan pergi ke apotek, bagian apotek, dan memberikan resepnya kepada apoteker. Di sini dia dapat kita lihat rekam medisnya dia adalah RM001. Maka di sini RM001 ada 2 jenis obat yang dia dapatkan dengan detail resepnya itu ada 001 dan 002. Karena detail resep itu kan harus autentik ya, harus PK dia. Maka di sini 1 dan 2. Dengan rekam medisnya dia 001, dua-duanya di sini, kemudian kode obatnya tentu saja berhubungan dengan apa yang dia dapat dari dokter tersebut. Dokter tersebut memberikan dia kode obat O001 dan O010. Maka apoteker akan mengambil kode obat tersebut di sini. O001 itu ada paracetamol. Kemudian O010 itu ada ibuprofen. Mungkin ini hanya penanganan pertama saja ya teman-teman. Karena karies gigi. Mungkin nanti ada step-step selanjutnya, bisa jadi. Mungkin akan dipanggil untuk kunjungan kedua, bisa jadi. Kemudian di sini diketahui jumlahnya untuk O001 itu ada 10, maka 5 kali 10 itu 50 ya. Kemudian ibuprofen ada diambil 5, maka 8 kali 5 itu 40, dengan subtotal 50 dan 40. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.